Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 9 Juni. Insiden fatal yang melibatkan pekerja migran terjadi di kota Taoyuan pekan lalu. 2 PMI tanpa SIM mengendarai motor di distrik Chongli, kota Taoyuan Jumat lalu. Saat lampu hijau menyala, mereka merobos dan terjepit di celah antara truk dan trotoar, mengakibatkan pengendara jatuh dan tewas di lindas truk. Sesaat setelah lampu hijau menyala, pengendara motor langsung menyusup di celah antara truk dan trotoar. Walau penumpang di kursi belakang berhasil melompat, pengendara yang tak sempat menghindar tewas di lindas truk. Korban adalah seorang pria Indonesia usia 34 tahun. Jumat lalu ia naik motor di kota Taoyuan dan temannya membonceng di belakang. Saat itu truk sedang menunggu lampu hijau menyala, pengendara motor tidak menjaga jarak aman dan melaju di zona titik buta truk, sehingga menyebabkan tragedi fatal. Hasil investigasi selanjutnya menunjukkan bahwa PMI tersebut tidak memegang SIM Taiwan atau SIM internasional. Lagi-lagi terjadi kecelakaan yang melibatkan pengemudi lansia. Kemarin seorang wanita berusia 76 tahun menerobos lampu merah dan menghantam 2 motor dan 1 sepeda. Ia kemudian kehilangan kendali dan menabrak 29 unit motor yang diparkir di pinggir jalan, menyebabkan pengendara sepeda tewas akibat luka parah. Jumlah korban secara keseluruhan mencakup 1 orang tewas dan 2 luka-luka. Mobil mengabaikan lampu merah, menerobos persimpangan dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak 2 motor dan 1 sepeda, mengakibatkan pengendara berusia 74 tahun tewas akibat luka parah dan 2 pengendara motor terluka. Mobil tersebut kehilangan kendali sejauh 100 meter dan menabrak 29 motor di pinggir jalan baru akhirnya berhenti. Pengemudi wanita bermarga Liu menyatakan ia melihat lampu merah saat itu, namun remnya blong. Polisi menetapkan hal ini sebagai kekeliruan pengoperasian mesin. Rincian penyebab masih perlu diselidiki lebih lanjut. Pelaku dijatuhi pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan dibebaskan dengan jaminan sebesar $100.000 Taiwan. Saat ini ada 2 sistem depresi tropis yang terbentuk di perairan timur Filipina dan Laut Tiongkok Selatan. Namun Badan Cuaca Pusat memperkirakan sistem tropis di perairan timur Filipina mungkin akan perlahan-lahan menghilang. Namun besok depresi tropis di sebelah barat perairan lepas pantai Pulau Luzon mungkin akan terbentuk dan membawa curah hujan ke Taiwan dari Kamis hingga Sabtu. Cuaca di seluruh wilayah pada hari Senin cerah hingga berawan dengan suhu tinggi mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius. Pola cuaca musim panas ini akan berlanjut hingga Rabu dengan peluang hujan ringan singkat di sore hari. Namun perlu diperhatikan bahwa 2 depresi tropis yang sedang terbentuk di perairan timur Filipina dan Laut Tiongkok Selatan selanjutnya berpotensi membawa uap air ke Taiwan. 在菲律宾东方海面上这个热带系统，因为它的垂直风切是比较大的，所以这个系统它其实发展的情形算是相当的有限，甚至不排除是会有逐渐消散的一个情形。 Terkait kapan taifun pertama tahun ini yang bernama Wu-Tip akan terbentuk, model perakilan cuaca dari Amerika dan Eropa kini menunjukkan kesamaan. Pakar meteorologi menilai bahwa dari tanggal 9 hingga 13, kondisi atmosfer di wilayah Laut Tiongkok Selatan hingga perairan timur Filipina mendukung terbentuknya taifun. Diperkirakan pada 10 Juni, sebuah depresi tropis akan terbentuk di perairan barat Pulau Luzon dan kemungkinan bergerak menuju Pulau Hainan dan wilayah Guangxi di Tiongkok. CWA menilai masih terlalu dini untuk memastikan kapan sistem ini akan berkembang menjadi taifun. Namun dipastikan bahwa mulai Kamis hingga Sabtu, wilayah tengah ke selatan Taiwan berpotensi mengalami hujan deras atau badai petir, sementara di wilayah utara diperkirakan diguyur hujan petir di sore hari. Peluang hujan di seluruh wilayah Taiwan relatif tinggi. Kasus penipuan berkedok acara arisan dilaporkan terjadi di Chiai. Seorang imigran baru Vietnam mengelola acara arisan yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Namun belakangan ini ia tiba-tiba menghilang. Jumlah uang yang berhasil diraup dari ratusan korban mencakup kalangan imigran baru dan warga Taiwan diperkirakan mencapai 40 juta hingga 50 juta dolar Taiwan. Karena cemas semua uang hasil jeripaya selama ini raib begitu saja, mereka tak punya pilihan selain melaporkan pelaku kepada polisi. Warga mendatangi rumah ketua arisan yang hilang kontak. Meski rumah terkunci dan lampu di dalamnya masih menyala, tidak ada orang yang menyahut. 有一些那个给我们那个姐妹认识，后来我还知道她就跑掉。 Milik salon mengungkapkan bahwa dia bekerja keras setiap hari dan berharap bisa menabung dengan laba dari bunga arisan, tetapi justru menjadi korban penipuan teman sekampung. 每次100-200块啊，这个跟会你看，就一下子就几十万就不见了啊，当然我们很难过啊。
Para korban imigran baru berdomisili di kota Chiai dan telah mengikuti arisan gotong royong yang dijalankan oleh imigran bernama Cheng asal Vietnam selama lebih dari 10 tahun. Namun ketua arisan tiba-tiba menghilang dan diduga meninggalkan surat wasiat. Selain imigran baru, majikan dan rekan kerja di toko mie sapi juga menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai ratusan ribu dolar Taiwan. Dalam arisan ini, setiap anggota menyetor 5.000 hingga 10.000 dolar Taiwan per bulan. Selain imigran baru, banyak pedagang di sekitar juga ikut bergabung karena rasa percaya. Berdasarkan data awal, jumlah korban diperkirakan hampir 100 orang dengan total kerugian sebesar 40 hingga 50 juta dolar Taiwan. Para korban telah melapor ke polisi yang mengimbau agar masyarakat jangan tergiur tawaran berisiko tinggi dengan janji keuntungan besar dan selalu berhati-hati memilih metode investasi finansial. Dolar Taiwan mengalami apresiasi sebesar hampir 7% pada bulan Mei. Cadangan devisa Taiwan mencapai titik tertinggi baru sebesar 592,92 miliar dolar Amerika. Kondisi menguatnya dolar Taiwan terus berlanjut hingga bulan Juni, berfluktuasi di kisaran 29,9 hingga 30 dolar Taiwan. Apresiasi dolar Taiwan dikhawatirkan berdampak besar pada sektor industri tradisional dengan laba rendah. Apresiasi nilai tukar dolar Taiwan sebesar hampir 7% pada bulan Mei merupakan kabar baik bagi masyarakat yang bepergian ke Jepang tetapi tidak bagi industri tradisional dan asuransi jiwa. Pada 26 Mei lalu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, dolar Taiwan kembali menembus angka 29 dan ditutup pada 29,935. Tren penguatan ini berlanjut hingga awal Juni. Pakar menyatakan bahwa menguatnya dolar Taiwan diperkirakan masih dapat ditoleransi oleh perusahaan besar seperti TSMC, tetapi industri dengan margin laba kotor di bawah 20% menghadapi tekanan yang sangat besar. 这个28呢，我们这些是12年疫情过后所做的，都是全部被它吃回去了。 Industri tradisional saat ini menghadapi 5 tekanan besar, yakni depresiasi yen Jepang, meningkatnya tekanan manufaktur, restrukturisasi rantai pasokan global, naiknya biaya operasional di luar negeri, serta praktik dumping lewat harga rendah dari Tiongkok. Ditambah dengan tarif bea masuk dan penguatan dolar Taiwan belakangan ini, pakar menyarankan agar pemerintah menggunakan sebagian dana kekayaan negara SWF untuk membantu industri tradisional. 要不然下半年到明年，一些传统产业会面临很大的一些，比如说无薪假，甚至有一些倒闭潮。 Sejumlah industri dalam negeri menyerukan agar Bank Sentral menstabilkan nilai tukar. Namun pakar khawatir intervensi berlebihan dari Bank Sentral bisa berdampak negatif pada negosiasi tarif Taiwan AS. Sebagai solusi, mereka menyarankan pemerintah menyiapkan langkah darurat jangka pendek sekaligus mendorong transformasi industri untuk jangka panjang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.